Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emir Mahira Barazaki dari kelas 10 RPLC ingin mendemonstrasikan website eh, perpustakaan digital ya, atau e-library. Ya, tampilannya seperti ini. Tampilan awal ya. Sini saya ingin menjelaskan beberapa fitur-fitur dari website ini. Dan juga saya membuat website ini menggunakan HTML ya sebagai dasarnya HTML, Laravel, CSS ya. Ini seperti yang kalian lihat, PHP juga pakai PHP. Dan saya ngeran website itu harus menggunakan XAMPP ya sebagai database-nya. Soalnya ini website front-end dan database ya, project IT ya. Seperti ini. Ini ada PHP, ada HTML juga tuh. HTML ya, itu mungkin tampilan di kodenya. Kita lanjut ke tampilan di websitenya ya. Di sini di bagian atas ada homepage, hal, about, ini semua berfungsi ya. Jadi nanti kita bakal bahas satu-satu. Ini login juga berfungsi, read now juga berfungsi ya. Kita scroll ke bawah, ya tampilan untuk di homepage ya seperti ini. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya kita eh, login ya, login. Di sini saya sudah menyiapkan dua dua user ya, satu user, satunya lagi buat admin. Jadi untuk kali ini mungkin saya bakal login menggunakan role admin ya, seperti itu. Nah, pas saat kita login sebagai admin, kita akan diarahkan ke dashboard seperti ini. Tapi kita untuk awal kita ke homepage dulu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau admin, kalau kita sudah login nanti bakal muncul ini ya, opsi baru yaitu borrows. Dan nanti itu bakal kita bahas. Jadi ya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita akan ngeklik right now, kita bakal dibawa ke page selanjutnya ya. Nih seperti ini. Nah, buku ini juga bisa kita pinjam ya, karena memang sudah kita buat eh, seperti itu ya, karena novel juga. Nah, kalau misalnya kita klik read more, kita bakal dibawa ke page seperti ini. Nah, jika kita ingin meminjam buku, bisa bisa saja kita tinggal klik ya, ini pinjam buku. Aduh, error. Ya, karena ini saya loginnya admin ya, makanya dia error. Kalau kita login sebagai user bakalan bisa. Kita balik. Ini semuanya bisa ya, sama aja. Kalau kita tekan ini, dia bakal begini nih. Nah, ini kenapa dia persegi panjang? Karena ya belum ini ya, belum saya lanjutkan seperti yang di buku satu. Misalnya kita mau nge-search buku juga bisa di sini ya, karena ini dia datanya data dummy, jadi kita contoh Riram, dia bakal muncul ini. Oh, nggak ada ya. Nah, kalau misalnya kita cari buku dan buku itu nggak ada, nah nanti bakal muncul halaman seperti ini, tidak ada buku. Nah, eh, seperti itu ya. Kalau kita ke borrow, nah em, maaf ya, tadi kan kita menekan pinjam buku ya.
Nah, sebenarnya tadi itu nggak error, tapi kelihatan aja tadi error ya, maaf. Jadi seperti ini, dia bakal kekirim ya datanya ke daftar peminjaman Anda. Nih, nama peminjam admin, judul buku, tanggal peminjaman ya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tekan aksi ya atau action ini, kita bakal dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, kita kan admin ya, jadi kita bisa eh, menentukan status peminjam. Contohnya seperti ini, kita kan sudah login ya, kita sudah masuk sebagai admin, kita ke dashboard seperti ini. Kita bisa ke opsi borrow. Nah, seperti ini. Kita tinggal edit dan kita tinggal tentukan statusnya. Misalnya kita mau kasih dia, berikan dia izin untuk dipinjam, dikembalikan, ditolak. Nah, kalau misalnya kita kasih, kalau misalnya kita pilih opsi ditolak ya untuk si user apa admin ini atau orang yang mau minjam, itu bakal ada pesan. Jadi biar nanti kayak misalnya orang itu kalau misalnya ditolak nggak bingung lah kenapa ditolak gitu. Jadi kita bisa beri alasannya gitu. Kayak contoh maaf ya, tinggal update. Nah, otomatis kan seperti ini. Jika kita balik ke halaman homepage, ya halaman awal, kita ke page borrow, nah seperti ini yang akan terjadi, ditolak. Dan kalau kita klik action, akan ada perubahan dan ada pesan dari admin. Maaf ya, seperti itu, oke? Nah, ini kita akan bahas bagian ini ya, adminnya atau dashboard. Nah, halaman awal itu cuman polosan seperti ini. Selamat datang di halaman dashboard. Sini ada kategori author, user, book, atau borrow tadi ya, yang seperti saya jelaskan. Nah, apa fungsinya kategori ini adalah untuk kita menambah kategori buku ya. Kategori dan di sini ada tiga, ada novel, komik, dan Islam. Kalau kita misalnya mau nambahin lain, mau nambahin selain itu bisa kita di sini bisa edit tuh. Bahkan kita bisa nge-delete ya. Nah, di sini juga kita udah nge ngeprogram kalau misalnya mau nge-delete itu dikasih kesempatan kedua kali atau eh, verifikasi gitulah, kayak yakin nggak gitu kayak kita mau hapus. Jadi kayak misalnya nggak sengaja ketekan masih ada kesempatan untuk nge-cancel ya. Nggak kayak kalau misalnya kita kepencet delete langsung kehapus gitu. Nah, kita lanjut ke author. Nah, author ini tempat ini ya, nama penulisnya seperti ini. Kita juga bahkan bisa menambahkan autornya. Misalnya Emir, kita bisa create dan bakal muncul juga ya di alamat di bagian author nih seperti ini. Kita bisa edit juga. Kayak misalnya kita mau ganti slugnya tuh Emir ganteng. Contoh, itu bakal berubah slugnya doang ya kayak gini. Nah tuh bakalan gini. Slugnya tetap sama ya sama yang kita edit tadi, dan nama penulisnya nggak akan berubah, tetap Emir Mahir Berzaki seperti itu. Sini kita juga bisa menghapus ya. Nah, kalau kita hapus juga bisa tuh data has been delete. Nah, oke, kita lihat ke user. Nah, user ini yang tadi tuh yang saya bilang di awal, ada admin sama ada user. Jadi simulasinya gini, jika kalian login di website ini, nanti datanya bakal masuk
ke sini gitu. Nah, kita ke book. Nah, di book ini seperti ini ya. Tadi tuh di halaman kayak yang di halaman awal kita bisa ya mengatur seperti ini. Kita bisa edit nih. Kita bisa ganti covernya. Tuh, kita balik. Ini juga kita bisa nge-delete ya. Tuh, sama aja. Sampai di tempat borrow tadi ya. Ditolak dan kita tinggal hapus. Nah, kalau misal kita ke homepage, kita lihat di borrow itu bakalan hilang ya. Tuh, tidak ada data peminjaman buku seperti itu. Tambah dulu deh yang tambah. Tinggal di bagian terakhir ya, yaitu about. Ya ini about saya bikin kayak gini karena eh, nggak ada foto ya. Fotonya ya seperti ini aja lah ya, ya ngikutin kayak di sini juga. Jadi ngikutin yang homepage sama Poro gitu. Sebenarnya bisa aja sih lebih bagus tapi ya gini aja lah ya nggak apa-apa. Sampai tuh hal. Nah, jadi mungkin mungkin segitu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.